Tuh, wait. Baik, selamat malam Pak Anjar, Bu Hani. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak Alhamdulillah sehat Dani. Pak Danang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Baik, Pak Anjar dan Bu Hani, untuk sesi kali ini saya sebagai pengamat dari latihan coaching pada malam hari ini ingin menyampaikan beberapa hal bahwa waktu kita nanti secara keseluruhan itu paling tidak 20 menit. Untuk yang pertama, mohon izin saya akan mengadakan wawancara atau ya ngobrol-ngobrol ringan dengan Pak Anjar yang pada sesi ini akan berlaku sebagai coach. Oke, siap Pak Anjar, panjenengan saat ini sebagai coach. Sebelum panjenengan mulai coaching, mari kita diskusikan rubrik penilaian percakapan coachingnya ya Pak Anjar. Baik, siap Pak Eh, Danang. ya, Pak Anjar sudah perso ya Pak bahwa untuk percakapan coaching itu ada tiga ya, kompetensi yang ada di sana, yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching gitu ya Pak Anjar. Oke, Jadi baik. nanti apakah itu muncul atau tidak dari pengamatan saya sebagai observer, itu apabila muncul selalu dan sering maka bobotnya adalah maksimal itu 4. Jadi untuk mendengarkan aktif itu bebas dari judgement, bebas dari asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi yang terekspresikan dari coach panjenengan, yaitu dalam hal ini Bu Hani. Kemudian pertanyaan berbobot selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan aktif, bisa dengan pertanyaan apa, bagaimana, kemudian apa yang Anda rasakan, dan seterusnya. Sehingga pertanyaannya pertanyaan yang tidak mengarah kepada satu asumsi. Dan yang ketiga, kompetensi memberdayakan coachee, yaitu membantu, maaf, mendengar aktif, bertanya berbobot, presence ya, kehadiran, itu selalu mengarahkan diri pada apa yang disampaikan oleh si koci. Hingga ini perlu ekspresi, kemudian, oh iya, luar biasa, seperti apa. Nah, Pak Anjar, dari ketiga kompetensi, yaitu kehadiran, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, kira-kira Pak Anjar mau mengembangkan kompetensi yang mana, Pak Anjar? Em, untuk pengembangan kompetensi Pak Danang, saya berharap tiga-tiganya bisa saya kembangkan secara komprehensif gitu Pak Danang. Oh, jadi ketiga-tiganya ya Pak Anjar, yang Oke. ingin Pak Anjar dengan kembangkan. Kemudian kira-kira bagian kompetensi yang secara spesifik ada nggak Pak Anjar? Maksudnya yang ini Pak, saya pengen di observe bagian ini, itu ada nggak Pak Anjar? Atau secara umum saja? Ya, em, betul Pak Danang. Dari tiga itu sebetulnya ada yang spesifik ingin saya coba kembangkan lebih jauh lagi melalui pengamatan dengan bantuan pengamatan Pak Danang, yaitu di pertanyaan yang berbobot kalau saya buat level, kemudian setelah itu kehadiran gitu. Mhm. Nanti mohon gestur saya termasuk mimik saya coba jenengan perhatikan juga apakah sudah bisa sampai ke sana apa belum, kemudian seberapa kali seberapa sering saya melakukan stop sama tarik napas yang dalamnya berapa kali, nanti coba Pak Danang lebih kalikan lagi. Oke, siap Pak Anjar. Kemudian menurut Pak Anjar nanti indikator apa Pak? Bahwa ketiga kompetensi tadi sudah mengalami peningkatan, yang Pak Randa rasakan nanti akan seperti apa, bahwa itu sudah tercapai untuk pengembangan tiga kompetensi yang ingin Pak Ajar raih tadi. Baik, indikatornya em, saya tidak terlalu tinggi gitu ya. Ketika dalam proses observasi nanti, ketika saya berdiskusi dengan Ibu Umi itu tiga, tiga itu
muncul begitu ya. Ketika itu muncul, menurut saya sudah tercapai. Tapi kalau tadi yang diinginkan, saya inginkan lebih lebih spesifik begitu, yang di bagian pertanyaan berbobot dan kehadiran, itu jika menurut saya gitu ya, indikatornya itu jika saya bisa memperbaiki gestur tubuh, emosi, kemudian apa ya, untuk yang satunya yaitu tentang pilihan kata atau diksi yang digunakan pada saat saya melakukan pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa itu, Pak Dana. Baik, terima kasih Pak Anjar. Nah, sekarang saya akan melakukan observasi dengan mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat panjenengan melakukan coaching. Jadi prinsip kita itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak Anjar, sudah cukup jelas yang panjang sampaikan. Sekarang monggo waktu panjenengan dengan Bu Hani untuk praktek coaching. Waktu dan tempat saya berikan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Danang untuk waktu yang sudah diberikan. Bu Umi apa sudah siap? Siap. Kita mulai ya Bu ya. 3, Iya. 2, 1. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Umi. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Syukur ya Bu ya, di masa pandemi kayak Iya, gini. Pasca pandemi Bu ya. Kita masih diberi pasca. kesehatan. Amin, amin. Amin. Eh, Gini nih Bu, kita santai aja ya Bu ya. Apa sih yang mau kita omongin malam ini Bu? Iya, Pak. Ini saya ingin minta waktu Pak Anjar sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Ada beberapa unek-unek, Pak. Jadi saya ingin sedikit curhat, minta di coaching sama Pak Anjar seperti itu. Oh, ada unek-unek ini. Ya, Kalau Pak. kalau unek-unek memang baiknya dibagi ya Bu ya. Kalau Iya. boleh tahu ini Bu, unek-uneknya apa ya? Ini Pak, saya merasa pembelajaran di kelas saya ini akhir-akhir kurang menarik gitu, kurang menarik bagi siswa saya. Jadi eh, pembelajarannya jadi tidak aktif, kemudian anak cenderung apa ya, membuat kegaduhan Pak di kelas. Oke, pembelajaran yang kurang aktif ya Bu ya. Ini terjadi di Iya kelasnya Pak. Ibu Umi sendiri. Baik. Em, Kalau menurut Ibu Umi sendiri nih, kita kan cuma punya waktu pendek nih Bu, mungkin sekitar 15 menit aja ke depan nih. Jadi saya tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, hanya bisa membantu dikit untuk berbagi gitu Bu ya. Iya. Oke, karena waktunya tidak terlalu lama, pingin dapat apa ini Bu? Dari percakapan obrolan kita malam ini, apa yang ingin Ibu Umi dapatkan? Saya ingin mendapatkan apa ya, ide-ide untuk memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas saya, Pak. Jadi harapan saya nanti setelah melakukan coaching ini saya yakin dengan apa yang saya pikirkan, apa yang akan saya laksanakan ini bisa berhasil seperti itu, Pak. Oke, jadi Ibu sudah punya ukuran keberhasilan ya. Jadi kalau setelah kita diskusi seperti apa ukuran keberhasilannya, Ibu Umi sudah eh, akan dapatkan gambarannya gitu ya. Baik Ibu Umi. Kemudian ini nih, kalau yang ideal, pembelajaran yang menarik atau menyenangkan tadi, idealnya itu seperti apa menurut Ibu Umi? Kalau menurut saya yang ideal itu manakala anak saya, murid saya nanti aktif, Pak. Aktif dalam diskusi, aktif dalam mencari informasi, aktif dalam seluruh kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Sampai akhirnya nanti mereka bisa melakukan refleksi dari apa yang mereka pelajari hari ini, gitu, Pak. Baik, Ibu Umi, wah luar biasa sekali nih ya. Ideal dalam arti yang sesungguhnya menurut saya sih,
dari pembelajaran yang aktif berdiskusi, kemudian mencari informasi, mengeksplorasi, bahkan sampai refleksinya ini ya. Oke, Iya, Pak. bisa saya pahami, Ibu. Kalau itu dianggap ideal nih, taruhlah ideal ini dalam saya buat level 1 sampai 10, ada di level 10 nih kalau bisa aktif berdiskusi sampai refleksi tadi. Nah, menurut Ibu saat ini ada di posisi berapa ini, Ibu? Kelihatannya masih di level 5, Pak. Level 5. Iya, Pak. Oh, gitu ya. Kalau di level 5, mau dikejarkan ke level berapa ini, Bu? Usahanya nanti. Iya, harapan saya belum terlalu tinggi, Pak. Jadi saya berharap nanti setelah coaching, kemudian saya menerapkan ide-ide dalam pembelajaran saya, nanti saya harap 2 atau 3 hari ke depan itu sudah mencapai level 7 atau 8 dulu. Baru nanti ketika sudah eh, banyak hal yang saya lakukan, nanti bisa meningkat ke level 9. Karena kan ini masih di awal, Pak. Jadi saya belum menerapkan level yang terlalu tinggi dalam eh, apa ya, keberhasilan apa yang saya lakukan nanti, Pak. Baik, Ibu Umi. Em, Luar biasa sebetulnya motivasi dari Ibu ya. Hebat, hebat. Selanjutnya ini Bu, misalkan ini ya, dari tadi level yang sudah ditetapkan, kemudian untuk menjadi ideal tadi yang berdiskusi aktif sampai refleksi, pembelajaran yang menarik ini, kira-kira menurut Ibu nih saat ini, kekuatan atau potensi apa yang bisa Ibu yakini bisa dimiliki untuk mengarah ke sana gitu Bu? Kalau dari segi potensi, saya kira saya punya apa ya, bisa membuat RPP dengan metode yang mungkin lebih berbeda. Kemudian saya ingin eh, apa ya, melengkapi pembelajaran dengan menyertakan video supaya nanti anak tidak jenuh. Ada proses pembelajaran yang berbeda seperti itu, Pak. Baik, sebetulnya pun sudah punya peluang-peluang yang cukup, kemudian kekuatan yang cukup ya Bu ya, seperti tadi RPP yang sudah cukup baik, media penggunaan dan lain-lainnya juga sudah baik. Tapi di samping itu kira-kira kendala apa ya atau hambatan apa sih yang mungkin bisa Ibu temui nantinya? Nah, saat ini tuh ke depannya itu saya merasa gini, Pak. Anak-anak itu cenderung terbiasa mendapatkan informasi itu dari guru. Nah, saya ingin nanti ke depan itu anak-anak bisa mencari informasi sendiri dari apa yang mereka temukan gitu loh, Pak. Jadi anak yang lebih aktif gitu. Oke, baik. Kalau gitu, ini faktornya anak terbiasa mendapat info ya Bu ya, kurang mengeksplorasi dari diri sendirinya gitu ya. Oke Bu. Iya, Pak. Baik, untuk yang ini solusinya menurut Bu Umi ada nggak nih solusinya? Eh, Rencana ke depan saya ingin yang pertama ingin apa ya, menerapkan metode inquiry, Pak. Kemudian selain inquiry juga saya akan membuat media media yang nantinya bisa mendukung rencana pembelajaran saya. Kemudian nanti jika memungkinkan lagi saya ingin eh, mengadakan apa ya, istilahnya ingin mengajak pihak lain, Pak. Mungkin nanti mendatangkan orang tua atau ahli supaya nanti anak itu bisa bertanya tidak hanya ke buku, tidak hanya mencari di buku, tidak hanya bertanya kepada teman, kepada guru, tetapi juga bertanya ke ahli seperti itu. Baik, ternyata solusinya pun sudah punya ini ya, Ibu udah punya gambaran gitu dari potensi masalah tadi berdasarkan kekuatan yang bisa dimiliki dan hambatan yang mungkin muncul. Bahkan Ibu sebenarnya udah punya solusi ya. Oke, dari banyaknya solusi yang Ibu sampaikan tadi nih, ada beberapa kan ya inquiry, media, menghadirkan orang tua, pakar dan sebagainya tadi nih. Ada enggak prioritas gitu ya, prioritas untuk yang dipilih gitu Bu?
Prioritasnya kelihatannya saya ingin menerapkan metode yang inquiry, Pak, supaya berbeda. Nah, nanti mungkin untuk mendukungnya nanti membuat media. Oke, Itu yang menjadi prioritasnya. inquiry didukung media yang menarik gitu Bu ya. Iya, Pak. Baik Bu, kalau misalkan itu bisa, strategi itu bisa dikerjakan, kira-kira kapan nih Ibu akan mengambil ini, proses pembelajaran inquiry yang disertai media yang menarik ini? Kelihatannya nanti saya akan mempelajari materi berikutnya, Pak. Apakah materi itu eh, ketika saya terapkan metode inquiry, apakah nanti bisa cukup menarik? Kemudian ketika eh, eh, apa ya, nanti apakah medianya nanti bisa bisa saya selipkan yang mana yang membuat pembelajaran lebih aktif seperti itu, Pak. Jadi saya akan mempelajari dulu materi yang setelah ini, Pak. Setelah hari Oke, ini. berarti masih di semester ini setelah Ibu belajar, memahami lebih, mengeksplor lebih, kemudian mau berbagi gitu ke anak untuk yang inquiry dengan medianya gitu Bu ya. Iya, Pak. Oke, oke. Menarik Bu, kalau pilihannya Ibu yang itu. Kemudian ini ya, kira-kira nanti misalkan ini diterapkan, kalau menurut Ibu ini menjadi berhasil gitu, tadi untuk membangun pembelajaran yang menarik, ukurannya apa ya? Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya adalah nanti anak bisa mencari informasi. Jadi nanti ada beragam informasi, mereka bisa mencari apa sih yang mereka pelajari tanpa apa istilahnya tidak tergantung kepada guru. Jadi mereka akan mendapatkan informasi-informasi baru dari hasil mereka mencari sendiri seperti itu, Pak. Oke, istimewa ya. Ibu berharap anak lebih mandiri dalam mengeksplorasi, Bu ya. Iya, Pak. Oke, kemudian untuk ini ada nggak tambahan mungkin personal atau siapa gitu yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan aksi nyata tadi ya, rencana aksi untuk pengembangan ide alternatif, solusi yang Ibu sampaikan tadi. Ada enggak ini kira-kira siapa yang akan diajak kemudian bisa membantu terus bisa berkomit bersama? Ada enggak itu? Ada, Pak. Jadi nanti rencananya saya tuh pernah melihat secara tidak sengaja melihat Pak Danang itu pernah Pak menerapkan metode inquiry di kelasnya. Jadi rencananya eh, setelah coaching ini saya itu berniat untuk datang ke Pak Danang untuk belajar tentang metode inquiry ini, Pak. Jadi selain nanti saya mencari langkah-langkahnya, bentuknya RPP seperti apa di internet, nanti saya mau berkonsultasi ke Pak Danang seperti itu. Oke, kayaknya sudah komplit ini ya, luar biasa sekali. Menurut saya berarti untuk aksi nyata ini bisa, saya pikir ini bisa dikerjakan Bu dalam waktu yang em, dekat ini, apa-apa yang sudah Ibu sampaikan tadi nih. Oke, makasih banget loh Bu ya, udah mau ngobrol berbagi malam ini. Nah, ini saya yang berterima kasih Pak. Ini tadi begitu uh, ngobrol dengan Pak Anjar ini kemudian ide-ide baru itu muncul Pak. Tadinya saya itu masih agak galau seperti itu. Oke, oke. Kalau gitu, selamat dan semangat. Ibu coba kerjakan tadi apa yang didiskusikan, direncanakan gitu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya di sesi berikutnya kalau Ibu udah lega deh. Kalau udah Ibu lega, udah kerjakan, perlu berbagi lagi untuk refleksi atau evaluasi mungkin. Kita ketemuan lagi gimana? Boleh? Boleh Pak. Jadi nanti ketika saya sudah menerapkan metode ini, sudah melakukannya tidak sekali dua kali, nanti saya berencana untuk menyampaikan hasil apa ya, hasil pelaksanaan aksi nyata saya, kemudian meminta Pak Anjar untuk mengevaluasinya. Seperti itu Pak Anjar. Asik. Ini bangga nih saya ini punya guru kayak ini nih. Motivasinya tinggi dan mau berubah. Baik Bu, sekali lagi ucapan terima kasih buat Ibu dan selamat malam, selamat istirahat.
kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai Pak Danang. 3, 2, Baik, 1. oke. Baik, terima kasih Pak Anjar, Bu Hani yang sudah melakukan praktek coaching. Ini untuk timer saya sudah 20 menit, tetapi saya akan menyampaikan hasil observasi saya. Tadi saya mencatat cuman sambil mengamati eh, coachingnya Pak Anjar, sehingga ini bisa berjalan semuanya Pak, karena saya harus melihat ekspresi Pak Anjar, kemudian ekspresi Bu Hani ketika menyampaikan itu, karena akan menjadi catatan saya yang berbasis data. Jadi em, bagaimana Pak Anjar? Apakah tadi masih masih ingat nggih kompetensi yang panjenengan ingin capai pada proses coaching kali ini? Bisa disebutkan lagi mungkin Pak Anjar? Baik Tadi Pak ketika di Danang. awal kita pra-supervisi nggih. Oke, baik. Untuk yang kompetensi tadi ingin saya kembangkan, ada di present, menjadi pendengar yang baik, kemudian pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari tiga itu saya berharap pengamatan dari Pak Danang di pertanyaan berbobot dan present melalui gestur fisik emosional saya yang tampak bisa dilihat gitu Pak Danang. Panjenengan tadi sudah merasakan itu eh, diupayakan gitu ya Pak ya ketika coaching ya Pak ya. Iya. Maksudnya panjenengan sendiri sudah ini nanti saya akan menyampaikan hasil observasi saya kan begitu. Tapi dari sisi Pak Anjar apakah sudah merasa itu sudah diupayakan gitu Pak ya? Iya betul Pak, saya sudah berusaha gitu, tapi tidak bisa juga saya menilai diri sendiri, makanya saya memohon bantuan Pak Dan. Oke Pak Dan. Baik. Jadi sekarang akan saya sampaikan catatan hasil observasi saya Pak, tetapi karena ini bentuknya ringkas, jadi nanti apabila saya mengamati bahwa itu muncul lebih dari 5 kali Pak, maka itu sudah saya sebut sering gitu Pak. Ini apa namanya, istilahnya rubrik saya seperti itu. Untuk Baik, yang baik. pertama Pak Anjar menyampaikan bahwa yang ingin disupervisi terutama yang spesifik itu yang pertama itu pertanyaan berbobot Pak. Nah, Oke, dari yang saya amati dari yang dilakukan oleh Pak Anjar sebagai coach, Pak Anjar sudah menggunakan sudah sering Pak menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan aktif. oke, Pak Anjar sering mengulang apa yang sudah disampaikan Bu Hani, dan itu menandakan bahwa Pak Anjar itu secara present sudah, kemudian juga menggunakan kata kunci itu untuk terus membuat Bu Hani ini memberdayakan dirinya dengan menerangkan banyak hal yang ingin dia sampaikan ketika ada sesi coaching. Kemudian oke, yang kedua, Pak Anjar juga sudah membantu coach untuk mencoba menggali apa yang menjadi permasalahan dan solusinya. Pak Anjar sudah sering membuat koci dalam hal ini Bu Hani itu untuk mengingat, kemudian merenung dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Sudah luar biasa Pak Anjar. Kemudian terkait dengan pertanyaan berbobot masih ya, Pak Anjar juga sudah terbuka dan eksploratif dengan sering menggunakan struktur kalimat yang terbuka. Tidak membuat coach itu harus menjawab sambil berpikir. Jadi sudah sangat mengalir Pak Anjar, Panjenengan sebagai oke. coach, dan coach juga sudah terlihat sangat menikmati alur pembicaraan yang Panjenengan arahkan gitu kan. Tuh, saya sudah sering melihat itu 5 kali lebih Panjenengan selalu menggunakan struktur yang gini ya Bu, gini ya ini bukan untuk apa tapi membuat coach nyaman untuk merangkai kata untuk merumuskan ini loh sebenarnya masalah dan solusinya. Kemudian saya juga mengamati bahwa Pak Anjar ini tidak terburu-buru Pak dalam mengajukan pertanyaan. Ada jeda waktu, kemudian terlihat Pak Anjar juga mencatat sesuatu. Ini sangat tepat di mana seorang coach memang tidak diperbolehkan untuk memberondong dengan banyak pertanyaan, tetapi memberikan waktu pada coaching-nya untuk merangkai kata, untuk merumuskan kembali, untuk memahami apa yang terjadi dalam dirinya. Ini luar biasa Pak Anjar untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, mendengarkan aktif. Pak Anjar sudah sering menggunakan nada tinggi rendah
melambat, kemudian lebih cepat atau dengan tekanan, sehingga Koci sudah dari ekspresi wajahnya nampak bahwa dia sedang didengarkan, itu tidak sedang dicuekin, tetapi sudah terlihat sedang didengarkan. Oke, oke. Kemudian untuk Pak Anjar juga sudah terlihat tadi ya mengulang kata kunci sebagai tanda bahwa Pak Anjar juga memberikan aktif. Kemudian ada ekspresi wajah yang oh ya begitu ya, sehingga melihat bahwa si coach ini ada perhatian terhadap cerita yang disampaikan oleh coach. Dan ini sudah sering Pak, lebih dari 5 kali saya melihat bahwa itu muncul dari Pak Anjar sebagai coach. Kemudian untuk Oke. kehadiran penuh jelas Pak, ini totalitas panjenengan sudah hadir penuh, terlihat dari rangkaian-rangkaian kalimat yang tidak ada misunderstanding, tidak ada salah paham, tidak ada kata misalnya apa Bu tadi, maaf coba ulangi lagi, itu tidak ada. Sehingga secara presence dari hasil pengamatan saya, dari data yang saya peroleh tadi, ini sudah luar biasa. Oke. Waktu 2 menit, Pak Dan. Kemudian Mohon maaf, waktu 2 siap, menit. ya tinggal satu lagi Pak. Oke, siap. Kemudian apakah ada Pak kompetensi lain lagi Pak, selain dari yang ketiga tadi, dari presence, kemudian pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif, kira-kira yang masih Pak Anjar ingin gali lebih dalam lagi, kira-kira apa Pak? Ada atau tidak Pak? Eh, oke, ada mungkin menata ini ya, masalah KSE, kompetensi sosial emosional saya. Ini kadang yang suka masih berubah-ubah. Ini yang ingin saya gali lebih dalam. Itu Pak Dan. Oke, siap. Dan itu menjadi cita-cita Pak Anjar ya untuk bisa ya mencapai itu. Baik Bapak Ibu, Bu Hani, Pak Anjar, saya kira untuk sesi ini sudah selesai kita. Terima kasih atas semuanya. Bisa kita akhiri ya. Dengan Oke. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.